Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia yang dikerahkan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yalah. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dermawan, saya Nur Sabrina dan kali ini kita berada di dalam acara Palestine Update yang akan mengabarkan tentang kondisi Palestina terkini. Sahabat dermawan, seperti yang kita tahu bahwa di Palestina masih mengalami konflik ya, yaitu diblokade oleh Zionis laknatullah. Bahkan ada juga yang bilang kalau di Gaza ini, tepatnya Gaza Palestina ini, seperti penjara yang terbesar gitu, seperti penjara terbesar di dunia karena susahnya kehidupan di sana akibat blokade dari Zionis tersebut. Nah, konflik berkepanjangan di Palestina, krisis ekonomi, serta angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi masih menjadi tantangan yang serius bagi penduduk Palestina untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan peningkatan gizi. Kondisi kemanusiaan di Palestina, seperti kemiskinan dan kerawanan pangan, mempengaruhi 53% hingga 68,5% dari jumlah penduduknya. Hal ini akan beriringan ya dengan memburuknya kondisi layanan sosial dasar dan infrastruktur. Pembatasan gerak akibat pandemi COVID-19 pun meningkat. Saat ini saya tidak sendiri ya sahabat dermawan, saya ditemani oleh Mbak Andi Nur Faradiba selaku dari program Global Humanity Response Aksi Cepat Tanggap. Nah, langsung saja kita sapa Mbak Diba. Mbak Diba, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak. Sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan Mbak Diba masih menyempatkan diri loh untuk berbincang-bincang dengan sahabat dermawan. Alhamdulillah. Baik Mbak Diba, boleh digambarkan nggak Mbak seberapa besar pengaruhnya konflik kemanusiaan ini terhadap sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi warga Gaza? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui ya, Gaza kan memang hampir sudah 15 tahun diblokade. Pemblokadean ini berarti ada pembatasan terhadap roda ekonomi, ada pembatasan terhadap bagaimana logistik ataupun mobilisasi logistik maupun mobilisasi sumber daya manusia untuk bergerak itu ada pembatasannya. Adanya pembatasan ini otomatis akan mempengaruhi roda perputaran ekonomi. Ini otomatis sangat berdampak dengan ketersediaannya kebutuhan pasar, ketersediaannya lapangan pekerjaan dan sebagainya ya. Sampai saat ini memang di Gaza sekitar hampir setengah dari masyarakat usia produktif itu tidak memiliki pekerjaan. Apalagi ada pandemi ya. Sampai pertengahan 2020 kemarin diperkirakan sekitar 43.000 orang kehilangan pekerjaannya. Ini masih tahun lalu loh ini, pertengahan tahun 2020. Bisa dipastikan 2021 ini dengan kondisi pandemi yang belum ada kabar baiknya, khususnya di Gaza, otomatis angka ini bisa kita prediksikan akan lebih besar. Kalau dibilang, cuma 43.000 kan, dibandingkan dengan Indonesia misalnya. Otomatis ini persentasenya akan sangat besar kalau dibandingkan dengan jumlah populasi Gaza itu sendiri, yang sekitar 2 jutaan. Dan ini angkanya growing gitu, ever growing sampai tahun, kita kan nggak tahu ya, ini pandemi akan sampai kapan. Betul. Dan ini kasusnya pun di Gaza sendiri masih aktif, ada sekitar 5.000 case. 5.000 case coronavirus gitu yang aktif. Jadi kedepannya dan belum ada nih kabar baik yang dalam waktu dekat akan ada vaksin di tanah Gaza itu sendiri, sehingga bisa kita pastikan kemungkinan besar untuk terjun bebasnya malah jumlah pengangguran di Gaza akan semakin besar. Oh begitu ya Mbak, jadi sebelum pandemi COVID-19 aja sudah banyak ya pengangguran di Gaza, apalagi setelah virus ini menyapa Gaza gitu loh.
pastinya lebih banyak lagi ya yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, berapa banyak Mbak warga Gaza yang menganggur? Seperti yang saya sampaikan tadi, hampir diprediksikan setengah dari usia produktif. Usia produktif itu sekitar 20 sampai 55 ya. Itu menganggur di Gaza. Jadi kita bayangkan ketika mereka samalah seperti halnya misalnya kita di Indonesia habis fresh graduate, biasanya kita bingung mau mencari apa, lahan pekerjaan. Saat ini pun di Indonesia ketika COVID-19 hit us hard, semua orang struggling untuk mencari pekerjaan, apalagi di Gaza. Dari catatan statistik Palestina sendiri, tahun 2020 kemarin ada peningkatan jumlah employment sekitar hampir 4%. Dan ini sangat besar kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan diprediksikan untuk tahun ke depan jumlahnya akan semakin besar. Jadi emang chance ya, kesempatan gitu yang dicari masyarakat, khususnya pemuda-pemuda Gaza yang seharusnya berada di usia-usia produktifnya. Oh begitu. Berarti penduduk Gaza saat ini banyak sekali yang menganggur tentunya ya. Dan kasusnya nggak beda jauh berarti ya sama di Indonesia. Kan kalau di Indonesia ini kan ketika COVID-19, ketika pandemi itu banyak yang di PHK. Nah begitu juga di Gaza seperti itu. Juga khususnya di sektor-sektor pariwisata dan juga sama aja sih. Di Gaza juga sektor pariwisata dan servis banyak yang akhirnya tutup toko, tutup warung seperti itu. Nah, karena ditutup ini jadi banyaknya pengangguran gitu ya, Mbak ya. Wah, subhanallah, sahabat dermawan. Jadi begitu nasib keadaan atau kondisi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya Gaza. Nah, kalau ini kualitas pendidikannya bagaimana, Mbak? Apakah kualitas pendidikan di sana mempengaruhi tingginya jumlah pengangguran atau bagaimana? Seharusnya kita bayangkan seperti ini ya, kualitas pendidikan seharusnya menjadi sejalan lurus dengan tingginya kesempatan untuk mencari kerja. Seharusnya seperti itu. That's not the case untuk masyarakat Gaza. Palestina tahun 2018 studi menjelaskan bahwa Palestina adalah salah satu negara di dunia dengan tingkat iliterasi, jadi maksudnya buta hurufnya itu sangat sedikit. Ini otomatis sejalan lurus dengan kualitas pendidikan. Berarti mereka aware bahwa pendidikan, kualitas baca tulis anak sejak dini itu adalah menjadi modal kehidupan. Tapi sayangnya rendahnya buta huruf di Palestina tidak serta-merta menjadi modal bahwa mereka ke depannya itu memiliki kesempatan untuk karir yang bagus. Jadi pendidikan bagus, ada skill, ada pengalaman, tapi tidak ada chance, tidak ada kesempatan seperti itu. Sehingga akhirnya jumlah pengangguran, walaupun mereka tingkat iliterasinya sangat rendah, tapi jumlah penganggurannya sangat tinggi. Oh begitu, jadi tidak berbanding lurus ya antara pendidikan, kualitas pendidikan yang bagus dengan kesempatan pekerjaan, kesempatan bekerja gitu ya. Betul. Masya Allah, jadi begitu sahabat dermawan. Nah biasanya Mbak di sana tuh kebanyakan pekerjaannya apa ya, mata pencahariannya apa Mbak Dia? Otomatis karena mereka secara government juga ada, secara tatanan sosial masyarakatnya juga ada. Jadi pekerjaan-pekerjaan pada umumnya yang ada di negara lain otomatis mereka juga ada. Walau sebenarnya kita mau bilang mereka dekat laut, tapi nelayannya dicekal, dikurangi batas mereka harus bisa untuk mencari ikan itu dibatasi seperti itu, hanya dalam kedalaman berapa saja. Untuk pertanian mereka sebenarnya tanahnya sangat subur, betul. Tapi sayangnya juga diganggu begitu petani-petaninya. Sehingga kalau mau dibilang mereka pekerjaannya apa, kebanyakan sebenarnya di pengadaan dan service ya, human service gitu di Gaza itu sendiri. Jadi mereka tetap ada restoran, ada pasar, ada kantor-kantor pemerintahan juga tetap ada. Hanya ya itu lagi karena adanya COVID-19 dan di Gaza tidak terlepas dari adanya lockdown. Jadi kalau Jumat Sabtu itu biasanya mereka lockdown, khususnya daerah-daerah rawan seperti misalnya tempat-tempat rekreasi ataupun pasar. Nah itu otomatis sangat mempengaruhi roda perputaran ekonomi. Seperti itu. Apalagi lockdownnya di akhir pekan gitu ya, di mana akhir pekan itu biasanya orang-orang pada keluar, pengen keluar, lockdown, betul. Jadi mereka semua harus di rumah saja dan tidak bisa mencari nafkah keluar rumah, begitu.
untuk membantu mengurangi jumlah pengangguran di Palestina, program apa Mbak yang akan dijalankan aksi cepat tanggap ke depannya? Maka dari itu memang 2021 kita sudah mengikhtiarkan, ACT mengikhtiarkan bagaimana program-program global kita, khususnya program di Palestina adalah program-program pembangunan kemanusiaan begitu. Sehingga kita pengen fokus di program-program yang memang empowering mereka. Betul. Secara biasanya memang program ini take long time dan secara funding juga lebih besar, tapi efeknya akan sangat sustain begitu. Jadi kita insya Allah kedepannya akan ada program-program seperti misalnya penanaman modal usaha kecil. Kita juga akan memberikan bantuan kepada petani yang membutuhkan biaya memulai penggarapan tanah. Atau misalnya petani yang tidak punya tanah tapi butuh modal. Betul. Atau ada juga misalnya kita insya Allah akan memberikan bantuan, ada namanya tuk-tuk. Itu semacam kayak di Indonesia itu namanya kayak gerobak motor. Gerobak motor. Yang biasanya tulisan di Indonesia biasanya VR kan. Nah, di sana ada sendiri di Gaza, di mana nanti gerobak tok-tok ini sendiri bisa jadi modal usaha gitu. Oh, begitu. Sarana untuk usaha. Menarik sekali nih Mbak. Ini mungkin gambaran dari gerobak tuk-tuknya ini untuk saudara-saudara kita di Gaza. Betul. Nah, ini bagus sekali ya Mbak. Terlihat gagah gitu, kuat untuk mengantarkan barang dalam berat yang lumayan gitu. Betul. Ya. Baik Mbak. Apakah sudah banyak yang dikirimkan tuk-tuknya di sana? Kita sedang dalam penggalangan dana otomatis sekarang. Jadi kita baru menginisiasi. Insya Allah nanti kita akan bikin prototipenya sebagai bahan komunikasi kepada publik bahwa jadi tok-tok ini sangat multifungsi ya. Misalnya nih pagi-pagi driver tok-tok itu udah keluar masuk pasar. Baik. Bantu angkutin logistik penjual ataupun pembeli. Siang sedikit tok-tok ini jadi setelah ngangkut barang, ngangkut penumpang. Jadi ketika misalnya jam 8, jam 9 jalanan sibuk, mau orang pergi kerja, sekolah, nah, mereka ngangkut anak sekolah. Jadi berubah fungsi ya, setelah itu menjadi angkut penumpang. Sorenya, siangnya sedikit mereka jadiin lapak. Wah, sangat multifungsi. Betul. Ya, jadi misalnya sorenya dia jualan es pakai ini ke tempat-tempat yang memang ada spot dan lain sebagainya, sehingga memang sangat multifungsi. Jadi dari pagi sampai malam si siapa namanya drivernya, ridernya tok-tok ini bisa benar-benar menjalankan fungsi tok-tok itu untuk penghasilan dia gitu. Jadi tidak fokus di satu kerjaan, bisa angkut penumpang, angkut barang, habis itu jadi lapak, itu bisa. Nah, Masya Allah sahabat dermawan, ini menarik banget ya tuk-tuk ini karena sangat multifungsi, bisa untuk jualan, bisa untuk mengangkut penumpang, bisa untuk mengantarkan barang. Pokoknya insya Allah sangat membantu untuk warga Gaza yang mendapatkan tuk-tuk ini. Nah, sahabat dermawan, kita melanjutkan pertanyaan berikutnya ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biasanya tuk-tuk ini dijadikan tadi ya, sudah disebutkan. Nah, lalu boleh dijelaskan nggak Mbak, sistematika program ini nantinya akan seperti apa ya Mbak? Jadi nanti akan ada program seperti misalnya pembuatan roti dari rumah, ataupun semacam kayak peternakan-peternakan kecil yang bisa dilakukan di halaman rumah tanpa ada modal besar, seperti itu. Itu pun nanti insya Allah akan kita jadikan bahan komunikasi, tidak hanya tuk-tuk, nanti juga lainnya problem-problem ataupun kesempatan-kesempatan support UMKM kecil khususnya nanti insya Allah akan kita tampilkan. Baik, Masya Allah sekali ya sahabat dermawan, luar biasa penjelasan tuk-tuk tadi yang menjadi alat bertahan hidup warga Gaza nantinya dijelaskan oleh Mbak Diba dengan sangat baik dan sangat jelas tentunya ya. Dan semoga penjelasan tentang tuk-tuk ini yang menjadi alat bertahan hidupnya warga Gaza nantinya akan menggerakkan sahabat dermawan untuk ikut andil dalam mencapai kesuksesan program ini ya Mbak Diba ya. Nah, bagi sahabat dermawan yang berkelapangan harta dan tentunya mau ikut andil untuk menyukseskan program ini untuk saudara-saudara kita di Palestina, nah bisa saja sahabat dermawan langsung kunjungi laman indonesiadermawan.id atau dengan bersedekah sambil berbelanja di pasarsedekah.com.
Begitu sahabat dermawan, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Dan terima kasih banyak kepada Mbak Diba yang hari ini sudah berkesempatan untuk ngobrol ya sama kita nih di tengah kesibukannya. Bener banget. Nah, Mbak Diba terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Sabrina. Untuk sahabat dermawan juga terima kasih banyak nih sudah menonton acara kesayangan kita ini, Palestine Update. Dan jangan lupa nanti saksikan Palestine Update selanjutnya di Aksi Cepat Tanggap. Saya Nur Sabrina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia, Yang digerakkan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut dulu, cabut. Yalla. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com